Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Adam sempurna dijadikan, maka beliau mengatakan Allahu Akbar. Makanya kalau kita mau sholat mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi kita harus suhud melihat kesempurnaan Tuhan pada diri ketika mengucap takbir Allahu Akbar saat sholat. Apabila kita tidak melihat kesempurnaan Tuhan pada diri kita ketika takbir, maka sholat kita tidak sah. Karena takbir itu rukun, wajib. Apabila rukun takbir tadi kita tidak mengenal, kita tidak mengetahuinya, maka batal sholat kita sampai salam, karena rukunnya kita tidak sempurna. Sholat itu gerakannya dan bacaannya belajar kepada guru fikih, dan untuk pengenalannya maka belajar kita kepada orang tasyawuf, sehingga zahir dan batin kita sempurna, maka sampailah kita kepada Tuhan. Dengan sampainya kita kepada Allah, semoga doa-doa kita juga akan sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat-hajat kita pun Allah tunaikan. Dan semoga kita sekeluarga semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia akhirat, dan kita semua dikumpulkan di dalam surga. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita disuruh untuk mencari guru yang mursyid. Barang siapa membaca sebagian surat Al-Kahfi walaupun satu ayat, maka dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya diberikan nur. Kalau kita membaca semua ayat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai terakhir, terlebih baik di malam Jumat atau hari Jumat, maka dari tempat kita duduk membaca sampai haramain yang ada di Mekah, Allah liputi dengan cahaya. Misalnya kita membaca dari rumah, maka cahaya itu tembus dari rumah kita sampai ke haramain di Mekah. Dan barang siapa orang yang diberi petunjuk, maka memang dia akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa orang yang disesatkan, maka tidak ada yang akan bisa memberi petunjuk kepadanya. Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali kutub, mengatakan, barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya itu setan. Kalau gurunya itu setan, maka tidak selamatlah ia. Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk. Menurut Imam Al-Ghazali, mencari seorang guru mursyid itu sulit. Yang benar-benar memberi petunjuk lebih mudah mencari jarum di padang pasir yang dalam kegelapan malam. Lebih mudah mencari jarum di padang pasir di kegelapan malam daripada mencari guru mursyid, menurut Imam Al-Ghazali. Tapi bisa bertolak belakang dengan pandangan pernyataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang wali kutub juga dan ulama legendaris dan mengarang kitab terkenal Al-Hikam. Beliau mengatakan, mencari guru mursyid itu mudah, hanya kesungguhan kitalah yang diperlukan. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari guru mursyid. Oleh karena itu jangan kita belajar hanya satu kitab saja. Kita harus bersungguh-sungguh mencari guru mursyid. Kemudian Buya Maliki mengatakan, seandainya kita tidak mendapatkan guru mursyid dan sulit mendapatkannya dan mencarinya, maka perbanyaklah kita membaca sholawat. Dan sholawat itu adalah pengganti guru kita. Yang jelas tetap harus mencari mursyid. Tapi kalau benar-benar tidak dapat guru mursyid, maka banyak-banyaklah membaca sholawat. Karena sholawat itu adalah ganti guru dan mursyid kita. Saat ini memang mudah mendapatkan guru jasmani, guru fikih tentang sholat dan wudhu, puasa dan yang lainnya. Tapi itu guru jasmaniah. Untuk guru rohaniah ternyata cukup sulit. Guru rohaniah yang membimbing kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Abul Hasan As-Sajili, pemegang tarekat Sajiliyah, beliau adalah juriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa orang yang memberikan petunjuk kepadamu jalan Tuhan, itulah penasihatmu, jalan untuk mengenal Allah. Jadi apabila ada yang memberikan kita ilmu dan petunjuk untuk mengenal Allah, untuk jalan kepada Tuhan, maka itulah penasihat kita, mursyid kita.
inilah yang berhak dijadikan guru, berhak kita jadikan mursyid. Bahkan ulama yang lain mengatakan, janganlah kalian mengambil guru yang tidak mengenalkan kita kepada Tuhan, tidak membangkitkan kita kepada Tuhan, hanya diberi amalan-amalan saja, bacaan-bacaan saja, hanya ingin mendapatkan pahala-pahala yang banyak, tapi kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak diperkenalkan kepada Tuhan. Dan siapakah guru mursyid yang sebenarnya? Guru sejati kita yang sebenarnya, guru sebenarnya kita itu adalah nur ilahi, nurnya Allah. Jadi sebenarnya guru mursyid itu tidak berwujud karena dalam bentuk nur, dalam rupa nurnya Allah, dalam rupa nurnya Tuhan. Lalu dalam rupa nur ini dia sempurna berjasad. Maka dalam rupa jasad, dalam rupa seseorang inilah lalu kita jadikan guru mursyid yang sebenarnya, yang sesungguhnya tidak berwujud. Nur tidak berwujud, guru mursyid yang memberikan petunjuk itu tidak berwujud. Itulah guru sejatinya, karena nur itu dilimpahkan Allah kepada orang yang dikehendaki. Dalilnya nurun ala nurin, yahdillahi nurihi mayyasha. Nur di atas nur, dan Allah akan memberikan petunjuk nurnya itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, apabila Allah kehendaki memberikan nur kepada seseorang itu, maka itulah sebagai guru mursyidnya, sebagai guru kita yang bisa kita ambil ilmunya, yang sebenarnya memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya nur tidak berwujud, tapi karena sudah bersemayam pada diri orang yang dikehendaki Allah, pada orang yang diberi petunjuk, maka itulah yang bisa kita jadikan guru mursyid. Jadi pada hakikatnya guru kita semua itu sama, yaitu nur ilahi, nur Allah. Jadi kita apabila di luar dan memiliki seorang guru, jangan membeda-bedakan guru, karena nur ilahinya sama ada pada guru-guru kita. Jangan merasa guru kita lebih baik dari guru orang yang lain, karena mereka sama dari nur juga, cuma dalam rupa guru yang berbeda-beda dengan wajah yang berbeda-beda. Apabila menghina guru yang lain daripada gurunya, artinya orang tersebut gagal makrifat, tidak makrifat, tidak kenal kepada Allah. Kita paham guru mursyid itu hanya satu, yaitu nur, tapi jasadnya guru-guru kita itu berbeda-beda wajahnya. Artinya semua guru itu sama dari nur. Kalau kita saat belajar ma'rifat, nur itu hanya satu, meliputi semesta alam. Jadi saya dan kalian semua dan yang lainnya, ketika kita belajar, maka kita harus syuhud pada nur, pandang nur. Saya nur Tuhan dan Anda pun nur Tuhan.